Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada dua box smartphone dari Realme ya, di rentan harga yang hampir-hampir mirip, yaitu 5 jutaan. Yaitu Realme GT Neo 3T dan Realme 9 Pro Plus. Oke, di video ini kita akan membandingkan kedua smartphone ini, baik itu dari spesifikasi yang dibawa, performa, layar, serta kameranya. Dan bagi kamu yang lagi bingung memilih salah satu smartphone ini untuk dijadikan daily driver, lebih baik nonton video ini dulu sebelum membelinya. Langsung aja kita bandingkan. Check it out! Yang pertama kita bandingkan desain dari kedua smartphone ini. Dan menurut saya desain dari kedua smartphone ini memiliki desain stylish. Untuk dimensinya sendiri kedua smartphone memiliki dimensi yang hampir-hampir mirip. Namun di sini Realme GT Neo 3T memiliki dimensi yang lebih besar, yaitu di 162.9 x 75.8 x 8,6 mm untuk panjang kali lebar kali tingginya. Pada desain bodi belakang, Realme GT Neo 3T terbuat dari plastik polikarbonat dan untuk tekstur desainnya sendiri tidak terlalu halus dan tidak menyisakan bekas sidik jari. Kemudian pada Realme 9 Pro Plus untuk material bodi belakangnya telah terlapisi kaca dan menyisakan sidik jari apabila tidak menggunakan softcase. Dari segi dimensinya terlihat ya, Realme GT Neo 3T ini lebih besar dibanding Realme 9 Pro Plus. Begitu juga dengan bobotnya, ternyata Realme GT Neo 3T lebih berat di 194,5 gram dibanding Realme 9 Pro Plus yang hanya 182 gram. Untuk tata letak tombol, kedua smartphone ini memiliki kemiripan, baik itu dari tombol power, volume, maupun beberapa perangkat yang ada di bawah smartphone. Untuk keberadaan lubang jack audio, Realme 9 Pro Plus masih memiliki lubang jack audio, tidak dengan Realme GT Neo 3, tidak memiliki lubang jack audio. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Kita lanjutkan perbandingan layar kedua smartphone ini. Realme GT Neo 3T menggunakan panel berjenis AMOLED dengan kualitas 1,07 billion warna. Dan untuk Realme 9 Pro Plus menggunakan panel Super AMOLED dengan jumlah 16,7 miliar warna. Realme GT Neo 3T ini memiliki dimensi layar yang lebih besar di angka 6,62 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Sedangkan Realme 9 Pro Plus hanya memiliki dimensi 6,4 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Perbedaan yang lain adalah di refresh rate-nya. Realme GT Neo 3T memiliki refresh rate tinggi yaitu 120 Hz, berbeda dengan Realme 9 Pro Plus hanya memiliki refresh rate 90 Hz. Pada aspek rasionya, Realme GT Neo 3T memiliki aspek rasio 20.1 dibanding 9, sedangkan untuk Realme 9 Pro Plus memiliki aspek rasio 20 dibanding 9. Untuk kerapatan pixel, Realme 9 Pro Plus lebih unggul di angka 405 ppi, sedangkan Realme GT Neo 3T hanya di angka 397 ppi. Pada tingkat kecerahannya, Realme GT Neo 3T mampu berada di 1300 nit. Sedangkan Realme 9 Pro Plus hanya mampu berada di 600 nit. Untuk desain layarnya, kedua smartphone memiliki desain layar yang bezel-less. Namun untuk screen to body rasionya, Realme GT Neo 3T lebih unggul dibanding Realme 9 Pro, yaitu di angka 85,7%. Sedangkan Realme 9 Pro Plus hanya 84,2%. Sedangkan untuk fitur-fitur layar, selain refresh rate tinggi untuk keunggulan dari Realme GT Neo 3T, untuk fitur-fitur layar lainnya saya rasa masih sama. Keduanya memiliki fitur screen kontras 100.000 dibanding 1, kemudian ada saturation 98% NTSC dan sunlight screen support. Lalu bagaimana dengan perlindungan layar sendiri? Untuk perlindungan layarnya, kedua smartphone telah memiliki perlindungan layar dari Corning Gorilla Glass 5. Bila kedua smartphone ini dipergunakan untuk menonton konten video, kedua layarnya mampu menghasilkan kualitas warna gambar yang tajam.
Oke, sekarang kita akan bandingkan tentang spesifikasi yang di bawah. Namun terlebih dahulu saya akan membandingkan tentang kecepatan booting antara kedua smartphone ini. Dan hasilnya ternyata yang lebih dahulu menyelesaikan proses booting adalah Realme 9 Pro Plus dengan waktu 36 detik. Untuk OS-nya, kedua smartphone menggunakan OS yang sama, yaitu Android 12 yang dibalut dengan Realme UI 3.0. Realme GT Neo 3 menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 870 5G. Sedangkan pada Realme 9 Pro Plus menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G. Dari sisi chipset, memang Realme GT Neo 3 5G ini lebih unggul dibanding Realme 9 Pro Plus. Mengapa Qualcomm Snapdragon 870 lebih baik daripada MediaTek Dimensity 920? Yang pertama adalah kinerjanya, yaitu memiliki turbo clock speed lebih cepat, yaitu 3,2 GHz lebih tinggi. Kemudian pada memorinya, memiliki bandwidth memori 44 GB per second lebih banyak. Selain bandwidth, juga ada kanal memori yang memiliki memori 4 buah lebih banyak. Lalu untuk fitur-fiturnya mendownload lebih cepat, yaitu 6,25 kali lebih cepat dibanding MediaTek. Oke, sekarang kita bahas tentang CPU yang digunakan oleh kedua perangkat ini. Kedua smartphone menggunakan CPU berjenis octa-core. Dan untuk GPU-nya pada Realme GT Neo 3T menggunakan Adreno 650, sedangkan Realme 9 Pro Plus menggunakan Mali G68 MC4. Perbandingan antara kedua GPU yang digunakan kedua smartphone ini sebenarnya terbilang atau terpaut cukup jauh. Masih unggul GT Neo 3T yang menggunakan Qualcomm Adreno 650. Ini berdasarkan tes performa menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9. Untuk keseluruhan skor yang diraih GT Neo 3 mencapai 719 ribuan. Sedangkan Realme 9 Pro Plus hanya meraih 510 ribuan. Khususnya pada perbandingan GPU, berdasarkan AnTuTu versi 9, Qualcomm Adreno 650 meraih skor di atas 217 ribuan, sedangkan Mali G68 MC4 hanya meraih 128 ribuan. Berdasarkan percobaan ini, kalian pasti tahu ya yang mana yang lebih unggul berdasarkan spesifikasi serta performanya. Walaupun di atas kertas Realme GT Neo 3T lebih unggul berdasarkan spesifikasi yang dibawa dan berdasarkan uji performa menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9, namun berdasarkan percobaan membuka aplikasi yang sama, kedua smartphone hampir sama kecepatannya dalam membuka aplikasi. Jadi kalian bisa simak ya video percobaan membuka aplikasi yang sama pada kedua smartphone ini. Kalau saya bisa bilang sih untuk kecepatannya hampir-hampir mirip. Oke, berdasarkan percobaan ini kalian bisa melihat sendiri, walaupun Realme GT Neo 3T ini membawa spesifikasi yang lebih unggul dibanding Realme 9 Pro Plus, namun nyatanya Realme 9 Pro Plus memberikan perlawanan, yaitu dengan kecepatan membuka aplikasi yang sama dengan kecepatan yang hampir-hampir sama. Beralih pada sisi fotografinya. Pada kamera utamanya, kedua smartphone ini menggunakan setup triple kamera. Perbedaannya hanya di kamera utama ya. Kamera utama dari Realme GT Neo 3T menggunakan sensor kamera utama sebesar 64 megapiksel bukan 1.8. Sedangkan Realme 9 Pro Plus memiliki besaran sensor kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan bukaan 1.8.
Pada sensor kamera ultrawide-nya, Realme GT Neo 3T memiliki besaran sensor 8 megapiksel dengan bukaan 2.3, sedangkan pada Realme 9 Pro Plus memiliki besaran sensor 8 megapiksel dengan bukaan 2.2. Kemudian pada kamera makronya, kedua smartphone memiliki besaran sensor yang sama, yaitu 2 megapiksel dengan bukaan 2.4. Pada kamera selfie, sama-sama memiliki kamera selfie yang berbentuk punch hole. Dan kedua smartphone memiliki besaran sensor yang sama, yaitu 16 megapiksel dengan bukaan 2.4. Pada perekaman video, kamera utama Realme GT Neo 3T mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps. Dan untuk Realme 9 Pro Plus juga mampu merekam video beresolusi 4K namun hanya sampai 30 fps. Kemudian perekaman video dari kamera selfie-nya, Realme GT Neo 3T mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Sama halnya dengan Realme GT Neo 3T, Realme 9 Pro Plus juga mampu merekam video pada kamera selfie-nya, yaitu beresolusi 1080 pixel per 30 fps. Untuk fitur-fitur yang disematkan pada kamera kedua smartphone ini memiliki kemiripan. Di antaranya ada night mode, slow motion, time lapse, dan lain-lain. Oke sobat semua, sekarang saatnya kalian membandingkan kualitas video dan foto dari kedua smartphone ini. Oke guys, balik lagi sama kita di Angger Waspada Channel bersama aku Dewi, aku Siti. Kali ini kita mau review kamera apa sih kak? Kita juga mau mencari perbedaan di antara Realme 9 Pro Plus sama Realme GT Neo 3T. Nah sekarang kita lagi di pengaturan kamera paling terendah yaitu 720 pixel. Nah di kamera ini juga ada fitur ultra stabil, kecantikan, sama flashnya ya guys. Nah sekarang kita berada di ruangan gelap, mau mencoba fitur flashnya. Nah sekarang fitur flashnya sudah menyala ya guys ya. Untuk delaynya, noise-nya, kecerahannya pasti udah cerah banget ya karena memakai fitur flash. Tapi untuk noise-nya lihat di layar kaca Anda, bisa komen di bawah ya guys. Yuk kita lanjut ke Realme-nya selanjutnya. Oke guys, sekarang kita berada di Realme 9 Pro Plus. Nah di Realme 9 Pro Plus ini itu tidak ada ultra stabil ya guys. Nah sekarang kita juga masih berada di ruangan agak gelap ya guys. Kita juga mau coba noise-nya, terus delaynya, terus sama warna tampilannya guys. Apakah lebih baik dari Realme GT Neo 3T? Apakah lebih bagus di Realme 9 Pro Plus ini ya guys? Bisa komen di bawah. Nah sekarang kita menggunakan fitur flash. Nah untuk kecerahannya lebih baik di Realme GT Neo 3T atau di Realme 9 Pro Plus? Bisa komen di bawah ya guys. Oke guys, sekarang kita berada di Realme GT Neo 3T. Nah sekarang kita di pengaturan berapa sih Pi? 720 pixel per 60 fps. Nah untuk fps 60 ini gambarnya agak gelap ya guys, tapi untuk tampilannya itu agak lebih smooth. Tapi jangan khawatir ya guys, karena ada fitur flash. Nah fitur flash sudah dinyalakan. Apakah lebih cerah guys? Bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut. Kita berada di Realme 9 Pro Plus. Nah di pengaturan berapa sih? 700 pixel per 60 fps. 720 pixel per 60 fps ya guys. Nah untuk pengaturan ini lumayan lebih terang dari Realme GT Neo 3T ya. Lebih terang dan lebih smooth. Untuk kekurangannya di Realme 9 Pro Plus ini tuh nggak ada ultra stabil ya guys. Jadi kalian mau pilih yang mana? Kita lanjut. Oke guys, sekarang kita ada di Realme GT Neo 3T ya guys. Sekarang kita berada di Golden Night Cafe. Juga keadaannya kita lagi ada nobar. Terus kita sekarang berada di pengaturan berapa sih? 1080 pixel per 30 fps ya. Kita juga mau cek apakah kecerahannya aman, noise-nya, delay-nya, apakah suara kita terdengar dengan jelas atau tidaknya. Bisa komen di bawah ya guys. Terus kita juga mau coba
coba fitur flashnya. Nah, Kemampuan dia dengan fitur flashnya udah nyala ya kemampuan guys. sendiri ya. Nah, untuk Sangat baik untuk pencerahannya dan pastinya lumayan cerah karena menggunakan fitur flash. Dilanjutkan pemirsa meningkat dari Karel Kita pemain lanjut tampil ke baik Realme sepanjang 9 Pro pertandingan Plus ini. yuk. Tapi memang tampaknya bukan cedera. Oke guys, sekarang kita berada di Realme 9 Pro Plus. Di pengaturan berapa? 1080 pixel per 30 fps. Nah, untuk di Realme 9 Pro Plus-nya di sini ada kekurangan dan kelebihannya guys. Untuk kekurangannya kita tidak ada ultra stabil di Realme 9 Pro Plus ini, tapi untuk gambarnya lumayan agak cerah daripada Realme GT Neo. Hidup dan mati juga. 3T ya guys. Kita coba cek sambil jalan. Apakah delaynya, apakah noise-nya, kecerahannya itu kelihatan atau enggak, bisa komen di bawah ya guys. Oke, kita lanjut yuk. Oke guys, balik lagi nih di Realme GT Neo 3T. Di pengaturan berapa sih? 4K atau 4K. Nah, di pengaturan 4K ini kita tidak bisa menggunakan ultra stabil, kecantikan, hanya bisa menggunakan flash. Kita coba nyalain flashnya yuk. Nah, kita coba aja ya sambil jalan. Apakah ada noise-nya, apakah warnanya lebih terang atau masih gelap ya guys, bisa komen di bawah. Kita lanjut ke Realme Pro Plus. Oke guys, balik lagi nih di Realme 9 Pro Plus. Di pengaturan berapa Titi? 4K per 30 fps, pengaturan paling tertinggi ya. Nah, di sini hanya bisa menggunakan flash ya guys. Kita coba cek sambil jalan ya. Nah, di sini flashnya juga menyala ya. Kita juga mau cek apa? Delaynya, noise-nya. Untuk pencerahan pasti udah lebih jelas ya, karena menggunakan apa namanya flash. Nah, bisa komen di bawah ya guys untuk warna tampilannya, apakah lebih baik Realme 9 Pro Plus atau di GT Neo ya guys. Kita lanjut. Halo guys, sekarang kita berada di kamera selfie di pengaturan 720 pixel di Realme GT Neo 3T. Seperti ini ya penampakannya, noise-nya masih terlihat dikit ya di layar handphone. Terus untuk di fitur 720 ini bisa menggunakan ultra stabil ya. Yuk kita coba cek sambil jalan ya. Kita mau cek apa? Delaynya sama Noise-nya. noise-nya. Kita berada di ruangan yang agak terang juga ya di malam hari. Dan untuk suara kita terdengar dengan jelas atau tidak guys, karena kita dekat sama jalan raya. Betul. Yuk sekarang kita cek yang Realme. Di 9 Pro Plus. Halo guys, sekarang kita berada di Realme 9 Pro Plus. Di pengaturan berapa? 720 pixel. Ya ini lebih ini ya kelihatannya menggunakan di 9 Pro Plus ya. Agak detail lampunya yang di background kita tuh terlihat jelas ya. Tapi untuk noise-nya masih ada pantulan cahaya ya guys. Ada pantulan-pantulan cahaya dari lampu. Untuk noise masih terlihat sedikit ya. Coba kita delaynya seperti apa, apakah Di 9 Pro Plus ini di kamera selfie-nya tidak ada ultra stabil ya guys. cuma kita ada fitur flash nih, kita coba. Oh langsung bisa pada saat video merekam kita bisa menggunakannya. Seperti inilah kita menggunakan flash ya, jelas ya. Tapi ini flash-nya langsung dari Layar. layar. Bukan lampu ya. Kita tes sambil jalan, delaynya gimana? Apakah noise-nya makin kelihatan? Tapi untuk kecerahan aman ya. Untuk resolusi delaynya terendah. ya nggak patah-patah juga. Oke kita lanjut ke pengaturan Realme. noise. Guys, balik lagi nih di Realme GT Neo 3T. Jadi sekarang kita di pengaturan 1080 ya. Di fitur apa sih, Pi? Ultra stabil. Nah, seperti ini ya, ultra stabil tuh untuk menahan getaran-getaran pada saat mungkin jalan, kita lagi nge-vlog, kita coba tes apakah halus ya kita menggunakan ultra stabil ini.
Ultra stabil ini cocok banget sama orang yang tangannya tremor saat memvideo. Betul sekali. Gimana hasilnya? Keren ya, jahat semua ini Realme ini kameranya. Dan kita akan melihat perbandingannya dengan Realme 9 Pro Plus. Oke. Oke guys, sekarang kita di Realme 9 Pro Plus. Betul sekali. Jernih banget ya, jahat banget ini kamera ini. Di pengaturan 1080 pixel ya guys. Coba kita tes delaynya malam hari, aman ya, nggak patah-patah juga. Tapi untuk noise-nya masih kelihatan ya, pantulan cahaya. Pantulan cahaya ada, noise ini terlihat sedikit, dan kita juga ada fitur flash juga bisa digunakan. Nah, inilah hasilnya ya, jelas sekali. Gimana untuk penampilan perbandingan kamera ini? Silakan berkomentar apakah Anda suka yang Realme GT Neo atau Realme 9 Pro Plus. Betul sekali. Jangan lupa Like, comment, and subscribe di Angger Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya guys. Bye. Oke guys, sekarang kita di fitur apa ini? Dua tampilan video. Nah, kita juga cari perbandingan ya guys. Apakah suara kita lebih masuk di Realme 9 Pro apa di GT Neo 3T ya guys? Karena di samping udah mulai live musiknya. dan untuk yang saya ini menggunakan kamera selfie. Nah, Siti dan Dewi berada di kamera utama ya, bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Silakan komen. Untuk nilainya, noise-nya, kecerahannya bisa komen di bawah ya guys. Oke guys, sekarang kita di fitur apa ini? Di dua tampilan video. Nah, kita juga cari perbandingan ya guys. Apakah kita lebih masuk di Realme 9 Pro apa di GT Neo 3T ya guys? Karena di samping udah mulai live musiknya. Dan untuk yang saya ini menggunakan kamera selfie. Nah, Siti dan Dewi berada di kamera utama ya, bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Silakan komen. Untuk nilainya, noise-nya, kecerahannya bisa komen di bawah ya guys. Kemudian pada audionya kedua smartphone sama-sama memiliki setup stereo speaker sehingga menghasilkan suara yang nyaring, keras namun tidak cempreng. Di sini kita bisa bandingkan dari kedua smartphone ini manakah yang memiliki kualitas audio yang enak didengar. Oke, berikut adalah perbandingan kedua audio dari kedua smartphone ini.
Untuk fitur-fitur tambahan pada kedua smartphone ini hampir sama ya, dimiliki satu sama lain, yaitu diantaranya ada sensor fingerprint under display, lalu ada accelerometer, gyro, proximity, dan kompas. Kemudian kedua smartphone ini juga telah didukung dengan adanya fitur NFC. Jadi saya rasa untuk segmen ini kedua smartphone memiliki nilai yang sama. Baik itu sensor face unlock maupun sensor fingerprintnya sama-sama memiliki kecepatan dalam membuka kunci perangkat. Oke, yang terakhir adalah perbandingan baterai dari kedua smartphone ini. Realme GT Neo 3T menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh, didukung dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 80 Watt. Dengan pengisian daya super cepat 80 Watt Super Dart Charge benar-benar ngebut, karena dalam waktu 12 menit dapat mengisi setengah baterai berkapasitas 5000 mAh ini. Kemudian pada baterai Realme 9 Pro Plus memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh. Dan perangkat ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat yaitu Super Dart Charge sebesar 60 Watt. Teknologi pengisian daya cepat ini diklaim mampu mengisi daya sebesar 50% hanya butuh waktu 15 menit saja. Oke sobat semua, berdasarkan perbandingan kedua smartphone ini ya, dari awal video sampai akhir video, manakah yang kamu pilih berdasarkan harganya? Dari harganya, kedua smartphone ini terbilang hanya terpaut 400 sampai 500 ribuan saja untuk harganya. Jadi kalian bisa simpulkan ya, manakah dari kedua smartphone ini yang kamu layak jadikan daily driver. Oke sobat semua, sekian dulu video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.